kabarnya. Ternyata Yana tuh selamat ya Mbak. Dia tidak meninggal. Udah Mbak, kita duduk. Kamu tenangkan diri dulu. Iya Mbak, saya pikir juga tadinya dia udah nggak ada. Ternyata dia masih hidup saat dibuang ke jurang. Dan dia datang di saat titik terpuruk saya. Rasa takut saya itu besar. Mbak, ternyata lelaki misterius itu adalah penyelamat kamu, pelindung kamu. Kehadirannya sangat berarti buat kamu ya Mbak. Iya Mbak, dia juga mengajak saya untuk pergi dari sana. Ninggalin semuanya Mbak. Dia ingin menikah katanya. Dia ingin menikah dengan kamu Mbak. Kamu mau? Kenapa Mbak? Apa karena saya tahu dia mendadak, tapi kan dia menjaga kamu, dia melindungi kamu. Apa kamu tidak bisa mencintai dia? Bukan karena nggak cinta Mbak. Tapi di kampung itu masih ada ibu saya Mbak. Dan saya nggak bisa pergi ninggalin ibu saya. Ibu saya masih dalam pengaruh buruk Ki Bagja Mbak. Dan saya nggak tenang kalau saya harus pergi tanpa ibu saya di padepokan terkutuk itu Mbak. Mbak Lilis, kamu memiliki kesempatan untuk bisa kabur Mbak, untuk bisa memulai kehidupan baru, tapi kamu milih untuk tetap di sana untuk menyelamatkan ibu kamu. Iya Mbak. Walau berat, sebagai seorang anak saya bisa memahami Mbak. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saya tahu, tapi hati saya nggak tenang Mbak. Ibu saya tuh masih terjebak pengaruhnya Ki Bagja. Yang jelas, saya nggak tenang. Kalau saya harus ninggalin ibu saya di padepokan terkutuk itu, saya nggak tenang, Mbak. Guru, maafkan kami Guru. Lilis tidak bisa ditemukan. Kami sudah menyisir hutan sampai jurang. Bodoh kau! Kami sudah berusaha. Guru, tolong beri waktu untuk kami. Kamu memang gak ada guna kamu. Kamu gak ada. Kalian semua, dengar ya. Kalian pikir saya main-main. Saya akan kembalikan aura hitam kalian ke dalam jiwa kalian semua. Ruklam bangkitlah! Bangkitlah! Saya sakit Guru. Dia pembohong. Kurang ajar. Sesat. Kita keroyok dia. Berani kalian semua? Ayo Lis, sedikit lagi. Kita bisa keluar di tempat itu. Aku nggak bisa ya. Lis, nah nggak bisa. Aku nggak bisa ninggalin ibu. Sejahat apapun ibu sama aku, dia tetap ibu aku ya. Lilis, kalau kamu balik lagi sekarang, kamu bisa diseret nanti ke dalam. Tapi aku tahu Yan, kalaupun aku pergi sekarang, you bakal tetap di sana dalam terpengaruh Ki Bagja. Ya udah, kalau gitu aku bantu kamu. Aku ikut. Aku bakal bantuin kamu
kita sama-sama bawa ibu keluar di tempat itu. Makasih ya, Yan. Jadi, Mbak Lilis dan Mas Yana kembali lagi ke Padepokan. Iya, Mbak. Kami menyelinap masuk. Kami berharap bisa membawa ibu pergi malam itu juga. Kami tahu resikonya kok, Mbak. Karena buat saya, mungkin ini kesempatan terakhir. Dan bagaimana, Mbak? Apa akhirnya ketemu dengan Ibu? Saya menemui ibu di dalam. Ternyata ibu... Kenapa, Mbak? Ibu kenapa? Yan, kok sepi ya? Tunggu, Lis. Kita jangan buru-buru. Bapak nggak mungkin lengah. Kita harus hati-hati. Oh, hati-hati, Lis. Bapak pasti tahu, ah. Lis. Lis, ayo pergi, Lis. Lis, ayo. Aduh, sakit. Lis, tunggu. Kamu dengar itu nggak? Iya, di kamar ini. Pintunya dikunci. Ayo, minggir. Biar aku aja. Semua ini gara-gara kamu, Lis. Karena kamu kabur dari pernikahan suci. Jadi kami yang dihukum. Hei, jaga mulut kamu. Dasar perempuan pembawa sial. Jangan ya, Nak. Kalian tuh dihukum bukan karena aku kabur, tapi karena kalian membiarkan kesesatan dalam hidup kalian. Maksud kamu apa? Selama ini kalian tuh sudah dibohongi. Bapak bilang kalau saya sama Lilis udah ngelakuin zina di padepokan ini. Itu bohong. Yang terjadi sebenarnya, Bapak yang mau memperkosa Lilis. Aku udah jelasin semuanya, tapi nggak ada satupun dari kalian yang percaya sama aku. Asal kalian semua tahu, Bapak saya itu bukan guru. Dia adalah pemuja ilmu hitam. Dan sudah banyak perempuan yang jadi korbannya. Maafin kami, Lis. Aku udah fitnah kamu. Maafin kami, Lis. Aku nggak butuh kata maaf dari kalian semua. Aku cuma mau tahu satu hal. Di mana ibu saya? Tadi kami lihat terakhir, dia bersama Ki Bagja. Ya, Nak. Ayo kita cari ibu. Ayo, Lilis. Bu. Bu. Lis, ayo kita cari ibu lagi. Bu. Yan, ibu di mana ya? Aku takut ibu disakitin sama Ki Bagja. Lis, kamu tenang ya. Kita pasti bisa temuin ibu. Aku janji, Lis. Tapi kamu nggak boleh nyerah, ya? Lis, mundur, Lis! Lis! Cepat! Bapak! Hei, tunggu. Lilis, sini. Ini anak kamu ya.
Hah? Kamu Ki sudah Bagja kerasukan mengacaukan Pak tempat Macan. ini. Kayaknya dia mau bunuh Lilis. Diam! Bapak cukup, Pak. Kamu. Ya, ya, ya. Jangan mengganggu. Aku nggak akan biarin kamu mati, Lis. Pak! Saya dicekik, Mbak. Sampai napas saya tuh hampir habis. Saya pikir mungkin itu akhir hidup saya. Kenapa sih dia sampai setega itu mau menghabisi kamu? Mungkin karena saya kabur, Mbak. Saya tidak mau dinikahi oleh dia. Masa hanya karena kamu gak mau menikahi dia, dia mau menghabisi nyawa kamu? Manusia macam apa itu? Dia bukan lagi manusia, Mbak. Sorot matanya, tangannya, semua bukan lagi Ki Bagja, Mbak. Dia sudah kerasukan Pak Macan. Semua itu tetap atas kehendak dia. Dia sadar, Mbak. Yana, Udah kebukin aja. Ayo. Ayo bakar. Ayo bakar. Udah, kita bakar aja padepokannya. Itu sumber kekuatannya. Di mana ibu saya? Padepokanku. Jangan saya. Di mana ibu saya? Enggak. Enggak mungkin. Kamu tenang ya, Lis. Enggak mungkin. Ibu pasti baik-baik aja, Lis. Ibu pasti Kita masih bisa, di ya. dalam. Kita masih bisa cek ke dalam ya, Lis. Ya. Kamu tenang ya, Lis ya. Lilis. Ibu. cinta setia. Bu. Aku juga udah maafin ibu.
dia lari sendiri dengan histeris mau nyelamatin pendopo. Karena disitulah dia menyimpan sumber misterinya, sumber kekuatannya dia. Jadi, dia lebih memilih singgasananya dibandingkan nyawanya sendiri. Bagi dia, itu adalah bukti kekuasaan. Bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan pula orang-orang yang pernah diperdayai dan percaya pada dirinya. Bukan. Bahkan anaknya sendiri, Yana, cuman bisa melihat dari luar dan nangis. Gak bisa nolong, Mbak. Mbak, itu sungguh tragis, Mbak. Tapi kisah Mbak ini adalah contoh nyata, Mbak. Bahwa kekuasaan buta itu bisa mencelakai dan membakar dirinya sendiri. Mbak Lilis, terima kasih Mbak Lilis, kami apresiasi kamu mau hadir di sini membagikan kisah kamu, Mbak. Sama-sama. Semoga Mbak Lilis, Ibu dan juga Yana sehat selalu ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, kisah yang baru kita dengarkan tadi mengajarkan kita banyak hal tentang kekuasaan, tentang kebenaran, dan juga tentang kekuatan dari seorang perempuan muda yang mempertahankan kehormatan dan imannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya kaum perempuan. Dan kini saatnya bagi kamu yang memiliki kisah yang inspiratif dan mungkin bisa menjadi penyelamat, penguat bagi para perempuan lainnya di luar sana. Bagikan kisahmu dan kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode berikutnya, tentu dalam Catatan Hati Perempuan. Selamat malam.